Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Anda sekalian. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Ya, pada pertemuan kali ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran animasi 2D, materi prinsip dasar pembuatan animasi 2D. Ya, membaca doa mulai. Selesai. Dan untuk protokol kesehatan, ya, selama pandemi ini kita belajar di rumah. Dan kalau Ananda keluar rumah, silakan patuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan selalu mencuci tangan. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita. Bapak akan mempresentasikan. Baiklah, untuk tujuan pembelajarannya, di sini Anda bisa memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2D. Setelah memahami, Anda bisa menyampaikan prinsip dasar pembuatan animasi 2D. Dan cakupan materi dalam prinsip dasar animasi ini, Anda mampu menjelaskan pengertian animasi 2D, mampu memahami teknik pembuatan animasi 2D, mampu menyampaikan 12 prinsip animasi 2D. Baiklah, kita masuk pada pengertian animasi 2D. Animasi berasal dari kata animation, yang berarti menggerakkan sesuatu yang gambar atau objek yang diam. Jadi animasi itu bisa dikatakan proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi atau pergerakan. Teknik pembuatan animasi 2D ada 3. Yang pertama, animasi stop motion. Yang kedua, animasi tradisional. Yang ketiga, animasi komputer. Animasi stop motion sering disebut sebagai claymation karena dalam perkembangannya, animasi ini menggunakan clay atau tanah liat sebagai objek yang digerakkan. Kemudian bisa juga gambar boneka yang digerakkan setahap demi setahap, sehingga animasi ini memiliki tingkat kesulitan dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Kemudian yang kedua ada animasi tradisional. Animasi tradisional disebut sebagai sel animasi karena teknik pengerjaannya dilakukan pada seluloid transparan yang mirip dengan transparasi OHP. Jadi pembuatan animasi tradisional ini setiap tahapnya digerakkan digambar satu persatu di atas sel. Kemudian yang ketiga, animasi komputer. Animasi ini secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan komputer untuk pembuatan karakter, menggerakkan pemain, pergerakan kamera, pemberian suara, serta special effect, semuanya dikerjakan dengan komputer. Oke, selanjutnya masuk ke materi 12 prinsip dasar pembuatan animasi 2D. Timing and spacing. Timing dikatakan ya, di mana animator menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sedangkan spacing itu menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam gerak. Ya, mari kita lihat contoh dari timing and spacing ini. Ya, kita lihat 12 prinsip menurut Frank Thomas dan Wally Johnston. Timing and spacing. Nah, gambar pertama bisa kita lihat. Gambar dari awal cepat semakin lama semakin lambat. Kemudian gambar kedua dari cepat menjadi lambat atau dari lambat menjadi cepat. Ya, ini terjadinya timing and spacing. Spacing kemudian kedua, slow in dan slow out. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara cepat, kemudian secara lambat, kemudian menjadi cepat. Kemudian slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat, kemudian melambat. Mari kita lihat. Ya, ini gambarnya, di mana sebuah pergerakan wajah dari kiri ke kanan, di mana di sana terdapat slow in dan slow out. Dan ini contoh-contohnya. Kita lihat di sebuah mobil, di mana pergerakannya saling berkesinambungan. Oke, lanjut yang ketiga, arch. Arch itu sistem pergerakan karakter yang biasanya bergerak mengikuti pola atau dikenal dengan arch. Oke, mari kita lihat contohnya. Ya, bisa dilihat ini arch, di mana pergerakan objeknya berdasarkan pola atau lengkungan. Ya, bisa dilihat orang melempar sebuah objek, maka terjadi pergerakan atau lengkungan di sana. Baiklah, yang keempat ada follow drop and overlapping action. Follow drop bisa digunakan untuk membuat bagian tubuh tertentu bergerak meskipun sebuah karakter berhenti bergerak. Dan overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Mari kita lihat.
Kita bisa lihat gerakan kedua terjadi akibat gerakan pertama. Dan overlapping itu gerakan saling silang seperti gerakan rambut yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Kelima, secondary action. Jadi secondary action dibuat untuk memperkuat gerakan pertama agar terlihat jadi realistis. Yang kita lihat, ya ini gambar secondary action. Yang dimana ketika orang berjalan, ketika orang berjalan maka ekornya akan bergerak. Itu namanya secondary action. Kemudian ada squash dan strike. Jadi squash dan strike ini itu menandakan efek yang pada karakter seolah-olah memulai dan menusuk sehingga memberikan efek yang lebih hidup. Kita lihat, ya, kita lihat di sini sebuah bola memantul ke lantai. Ketika bola memantul ke lantai, maka bola itu akan memuai atau dapat tekanan pada bola sehingga bola akan melebar. Kemudian memantul lagi dan kembali lagi bola ke posisi bulat. Yang lanjut, yang ketujuh, exaggeration. Exaggeration ini mengupayakan untuk mendramatisir animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang hiperbolis. Ya, misalnya kita lihat di sini, ya, ketika seorang melemparkan telur apa maka akan kelihatan hiperbolanya, ya, di mana terjadi atau melebih-lebihkan keadaan seperti pusing lainnya. Kemudian ada strike head and pose to pose. Strike head di sini animator membuat animasi dengan cara gambar satu persatu dan dilakukan dengan seorang diri, ya. Kemudian pose to pose membuat animasi hanya dengan gambar tertentu saja, kemudian dilakukan oleh banyak orang. Oke. Ya. Ini strike head. Mana tidak pergerakan objeknya atau setiap pergerakan dari robotnya akan digambar. Kemudian pose to pose di sini hanya ada dua pergerakan saja, yang dari jongkok sampai berdiri. Kemudian 9, anticipation. Prinsip anticipation bisa dikatakan sebagai persiapan gerak atau ancang-ancang. Jadi seperti sini pergerakan anticipation, ketika seorang hendak melompat, maka seorang itu berdiri dulu, kemudian membungkuk dan selanjutnya melompat. Ya, ini itu gerakan dari anticipation. Kemudian 10, staging. Prinsip animasi staging meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scan. Ya, kita lihat scan staging. Ya, kita lihat di sini adalah staging yang salah. Ya, kenapa? Ya, karena tidak memperlihatkan kedua tubuh aktornya. Nah, yang benar sini adalah aktor terlihat secara keseluruhan dan menampilkan tubuh kedua aktor. Kemudian 11, solid drawing. Ya, jadi solid drawing ini bisa dikatakan sebagai gambar yang full atau lengkap. Jadi animasi itu adalah tentang gambar yang lengkap. Kita lihat sini. Ya, ini solid drawing. Ada dua buah kelinci, kemudian ada backgroundnya, bukan? Ya, ini dikatakan sebagai solid drawing. Kemudian yang ke-12, appeal. Appeal itu animasi atau sudut animasi memiliki gaya visual masing-masing. Di sini kita bisa lihat gaya animasi Jepang dengan animasi Amerika atau animasi dari Malaysia. Kalau animasi Jepang seperti ya film One Piece atau Naruto, oke. Dan animasi Malaysia seperti film Filipin, Sersan. Oke, ya. Jadi itu 12 prinsip animasi. Jadi 12 prinsip ini harus perlu diketahui oleh animator sehingga bisa menghasilkan animasi yang bagus. Jadi semakin profesional seorang animator dalam masa mengoptimalkan dan eksplorasi kemampuan dirinya, maka akan menghasilkan film yang sangat dinamis dan tidak membosankan. Yang pertama tentang pengantar animasi. Siapa bisa menjelaskan animasi? Silakan. Ya, silakan. Jadi ya, bagus. Teknik kedua yaitu pembuatan animasi 2D. Ada berapa teknik dalam animasi 2D? Silakan. Ya, enak, silakan. Yang pertama, saya Pak. Saya. Ya. Yang pertama, stop motion. Ya. Stop motion itu sering pula disebut sebagai line motion karena dalam perkembangannya itu juga seperti Anda lihat sebagai objek yang digerakkan. Teknik stop merupakan animasi yang dihasilkan dari pengambilan gambar berupa objek dalam kurung bonek. Yang kedua ialah animasi tradisional animasi adalah teknik animasi yang paling umum dikenal sampai saat ini, Pak. Dinamakan tradisional karena teknik animasi inilah yang digunakan pada animasi pertama. Tradisional anime juga yang disebut animasi karena tekniknya ada keloid transparansi atau OHP yang sering kita gunakan pada pembuatan animasi tradisional. Setiap tahap gambar satu persatu. Untuk inspirasi dari 12 prinsip animasi tersebut. Ya, itu untuk pertemuan kedua untuk minggu depan. Dan sekian pembelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dan sekali lagi Bapak refleksikan bahwa untuk pembuatan animasi 2D ini harus sering diulang dan dilakukan. Kalau seorang animator mampu membuat animasi yang bagus, maka itu adalah karena sering diulang dan dicoba. Oke, sebelum pembelajaran kita tutup, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.